Racikan Berita 1. Assalamualaikum, salam sejahtera, sehat-sehat semua pemirsa. Nah, hari ini kita dapat berita yang menggembirakan. Pengadilan sepakat dengan kita. Jadi pengadilan telah menyatakan penggeledahan yang tidak sah, penangkapan yang tidak sah, dan penahanan yang tidak sah terhadap Pak Roy. Nah, jadi yang waktu itu di rumahnya. Nah, namun pengadilan berpendapat bahwa tetap saja yang digunakan batu ujinya adalah KUHP lama. Sebenarnya memang kalau kita mengkaji, kita agak bingung. Tapi apapun itu, ujungnya pengadilan berpendapat sama bahwa itu terjadi penyalahgunaan wewenang dan itu tidak bagus kalau dilakukan oleh aparat penegak hukum, ya. Nah, sebelum putusan itu dibacakan, memang kita ini agak sedikit pesimis, ya, khawatir, karena walaupun secara sosial filosofis kita itu secara khususnya menang, tapi masalahnya adalah apakah tekanan-tekanan, ya kan, nuansa-nuansa yang lain kita nggak tahu akan dapat sungguh-sungguh mengabulkan permohonan kita, walaupun permohonan kita sebagian saja tidak masalah, ya. Dan ada satu petitum yang tadi saya dengar bahwa dimohonkan kepada turut termohon untuk tidak melakukan penahanan berdasarkan berkas penyidikan ini. Sebenarnya itu kita bicara bukannya tidak diizinkan, seharusnya sah-sah saja kalau dimohonkan. Kalau pengadilan juga mengabulkan, sah-sah saja, ya. Jadi intinya kita tidak ada masalah juga kalau tidak dikabulkan, karena inti dari permasalahan atau objek pra-peradilan ini cuma 3, yang tadi: penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dan sesuai dengan apa yang didalilkan oleh pemohon, Mas Roy, dia menyatakan bahwa penggeledahan itu memang esensinya juga, isinya juga nggak cocok, dipakainya yang tahun lalu. Kalau kuhap baru kan harus dimintakan dan harus sesuai dengan kebutuhannya yang sekarang. Nah, itu tahun lalu itu katanya diduga ada objek yang akan disita. Nah, kan tidak sesuai. Katanya ada objek yang akan disita, makanya mau dilakukan penggeledahan. Padahal tujuannya adalah untuk melakukan penangkapan, dan penangkapan itu hanya sekedar untuk sekedar pelimpah tahap 2. Ya, urgensinya nggak ada, dan Mas Roy sudah wajib lapor, jadi nggak kemana-mana, dan selama ini tidak ditahan. Jadi untuk apa juga ditahan? Urgensinya nggak ada. Demikian hakim tadi membacakan, ya. Jadi kita sungguh bergembira sekali. Hukum rupanya tidak menjadi mati saat ini. Hukum tetap hidup, dan hukum akan terus menjadi panglima, ya, untuk kita semua. Jadi memang kita bergembira sekali, senang hati, ini luar biasa. Nah, jadi setelah melihat juga adanya yang video-video waktu dilakukan penggeledahan, memang seharusnya kita sudah melihat bahwa ini akan bisa dikabulkan. Nah, tapi tetap saja kita was-was, ya kan? Saya waktu memberikan keterangan ahli, saya sudah memberikan sejelas-jelasnya. Sebenarnya harusnya surat perintah penangkapan itu dan penahanan itu sudah di luar konteks penyidikan. Itu di luar. Penyidikan itu sudah selesai dengan P21. Jadi makanya dibuat oleh Polda itu format yang baru. Nah, kita mengenal yang namanya azas lex temporis delicti. Jadi hukum acara yang digunakan adalah pada saat dilakukan. Nah, tetapi ada aturan 361 huruf A, yaitu pada KUHP yang baru. Jadi penyidikan yang belum selesai dari sebelum diberlakukannya KUHP yang baru tetap menggunakan KUHP yang lama. Oke.
Tapi kan kita menyoal sebenarnya penangkapan dan penahanan setelah penyidikan. Penyidikannya kita anggap sudah selesai. Jadi kita tidak salah menggunakan batu ujinya adalah kuhap baru. Apalagi surat perintah penangkapan dan penahanan. Itu jelas pakai kuhap baru. Lah, tapi tadi meskipun hakim tunggal menggunakan batu uji kuhap lama, ya tetap saja, ya sudah. Hasilnya adalah tetap itu adalah perbuatan sewenang-wenang, abuse of power, dan kita dikabulkan, dinyatakan demikian. Namun permintaan rehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat Mas Roy kembali seperti sedia kala. Tadi dikatakan tidak dikabulkan karena apa? Bukan tidak ada cukup syarat material, tetapi dikatakan bahwa diajukan pada permohonan terpisah. Nah, jadi saya yakin ini tim kuasa hukum Mas Roy akan mengajukan kembali permohonan rehabilitasi, bahkan bisa mengajukan permohonan ganti rugi. Nah, jadi silakan kalau memang mau, ya kan, saya siap juga untuk memberikan keterangan pendapat saya sebagai ahli. Nah, mengenai adanya komentar-komentar orang banyak itu, saya nggak tahu siapa saja. Kalau dia tidak ada kaitannya dengan Mas Roy, tidak ada kaitannya dengan perkara ini, saya cuma bisa berkomentar. Itu tidak, mereka itu tidak punya legal standing. Mas Roy mau ngapain terserah, Mas Roy dikabulkan terserah, tidak dikabulkan juga terserah. Jadi nggak ada masalah. Kenapa dimasalahin sih? Namanya orang mencari kebenaran dan keadilan yang hakiki. Ya, kita mencari keadilan juga, bukan kepastian hukum saja di dalam pra peradilan gitu loh. Nah, di sini pra peradilan itu tujuannya untuk kita jangan lagi diperlakukan sewenang-wenang. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan pembelokan hukum, ya, dengan penindasan kepada rakyat. Dan ini sangat baik hari ini, pembelajaran juga untuk nggak hanya Mas Roy, tetapi untuk seluruh warga negara. Tetapi ketika sudah membacakan pertimbangan-pertimbangannya, kami sudah mulai bisa menduga arahnya kemana tadi putusannya itu. Jadi kami sangat bersyukur hari ini. Ya, semoga ini menjadi satu pembelajaran dan jangan ada lagi. Nah, rencananya saya pikir sah-sah saja ya kalau misalnya abis ini memang hukum acaranya masih bisa, masih mengizinkan. Jadi masih bisa diajukan lagi pra peradilan baru. Ya, termasuk yang tadi rehabilitasi dan ganti rugi. Ya, kalau dibilang berdasarkan kuhap lama, ya itu pasal 95. Nah, silakan kalau memang mau, ya kan, rehabilitasinya dan ganti rugi pasal 95. Kalau besarannya itu ada di peraturan pemerintah. Jadi silakan aja kalau misalnya para tim kuasa hukum dari Mas Roy mau mengajukan hal tersebut. Ya, saya rasa sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita bersyukur bahwa pengadilan telah menunjukkan jati dirinya, memberikan keadilan kepada Mas Roy dan masyarakat pada umumnya. Ya, terima kasih. Salam buat semua. Ya. Pak Didi, Ya. Kita kan tahu ya, hakim kan mengabulkan permohonan Mas Roy Ya. hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Dan apakah gitu dengan hasil putusan ini, walaupun tidak berdampak apa-apa lah ya atas hasil proses pra peradilan, dan apakah bisa minimal meringankan walaupun tidak menentukan status tersangkanya Mas Roy, apakah bisa meringankan dalam ini perkara persidangan ini? Jadi begini, kalau berkas perkara itu memang bukan langsung berdampak, tetapi secara psikologis ini sudah ada bukti awal. Ini ada yang namanya abuse of power. Ini penyidikan ini dibangun oleh dasar kesewenang-wenangan. Nah, makanya Mas Roy bisa melanjutkan dengan praper berikut. Ya, karena masih banyak kesewenang-wenangan yang dibangun oleh penyidik dalam
proses penyidikan. Itu dibangun terus kayak bangunan yang tebal sekali, dinding yang tebal dibangun sama mereka. Jadi itu harus dirontokkan, ya, supaya nantinya proses peradilan pidana itu benar-benar dengan proses hukum yang berlaku. Ya, misalnya apa? Saya kasih contoh. Jadi ini kalau saya lihat pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, ini kan yang menjadi materi yang saya lihat ini materi selanjutnya. Dalam pasal itu, dokumen yang dikatakan milik Pak Jokowi, yaitu ijazahnya, itu harus diambil sama Mas Roy, dirubah, dimanipulasi, dirubah, ditambah, dikurangi, dan ditransmisikan ulang. Jadi diambil dari cakramnya Pak Jokowi. Jadi aslinya itu harus hilang dan dirubah. Ya, originalnya harus diambil. Jadi apakah memang benar Mas Roy melakukan tindakan seperti itu? Nah, tapi kita tidak boleh masuk ke dalam pokok perkara. Dalam pra peradilan kita tanya, apakah ada saksi yang melihat bahwa dokumen yang milik, apakah itu dokumen elektronik ataupun analog sekalipun, ada yang melihat, saksi yang melihat, orang itu melihat bahwa Mas Roy melakukan menghack data, mengambil data itu. Kemudian ada saksi yang melihat juga, mengetahui bahwa dokumen itu sekarang Pak Jokowi udah nggak punya karena dicuri dan dirubah, kemudian ditransmisikan. Ya, nah, jadi kita uji itu di sana. Ada saksi tidak, kemudian ada ahli tidak yang memberikan pendapat-pendapatnya mengenai hal tersebut, ya, mengenai perbuatannya itu. Dan kemudian ada bukti surat apa tidak. Dan ada tempus delicti. Tempus delictinya itu harus sebelum tanggal 30 April. Jadi tidak bisa tempus delictinya kejadian-kejadiannya itu setelah tanggal 30 April. Kan laporannya 30 April. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya tempus delictinya adalah dari bulan April sampai bulan Maret sampai dengan Mei misalnya. Nah, itu nggak masuk akal. Bulan Mei-nya nggak bisa. Di situ kita uji nanti, ya. Jadi bukti-bukti yang disita, apakah itu dengan bagaimana Mas Roy bisa ditunjukkan perbuatannya supaya bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tidak bisa, ada 700 sekian bukti, ada sekian saksi, ada sekian ahli. Ntar dulu, saksinya ini menerangkan tentang apa, ahlinya menerangkan tentang apa. Kalau misalnya nih, saya kasih contoh ekstrim, ahlinya nih menerangkan apa, ahli yang dipanggil dokter hewan misalnya, nggak bisa dong, ya. Nah, itu kan misalnya contoh ekstrim. Maka ahlinya ini berkualitas seperti apa, menerangkan tidak adanya perbuatan Mas Roy, adanya ini, sehingga dia memberikan pendapat itu bisa masuk dalam ranah 32 pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, menjelaskan bahwa kalau yang seandainya untuk memenuhi unsur 32 ayat 1, pasal 32 ayat 1 itu, maka ahli itu harus menjelaskan dokumen yang dirubah, yang sudah ditambah, dikurangi, dan ditransmisikan, itu sudah lagi tidak berada dalam penguasaan korban atau pelapor. Ya, jadi demikian. Itu yang harus menjadi perhatian untuk pelapor yang berikutnya. Demikian ya. Demikian. Ya, Pak Didi, bagaimana menurut Pak Didi sebagai pidana? Dan kita kan tahu Mas Roy ini kan akan melakukan permohonan lagi pra peradilan kedua. Dan apakah dalam pra peradilan ini hanya apa ya, di-split itu setiap perkara yang ingin dipermohonkan? Jadi begini. Bisa secara langsung. Jadi memang kita bisa mengfokuskan pada setiap penetapan, misalnya sebagai tersangka pasal 32 ayat 1. Nah, mungkin nanti kalaupun dikabulkan, berkas penyidikannya tetap, sehingga bisa menjadi dakwaan, tetapi bisa menjadi petunjuk logis buat jaksa bahwa tidak bisa diterapkan pasal 32 ayat 1. Nah, kalau nanti dimasukkan lagi pasal 35, penetapan tersangka untuk pasal 35, di situ juga harusnya nanti jaksa melihat
dengan pemikiran yang logis bahwa Mas Roy tidak bisa nanti didakwa dengan pasal 35 juga selain 32 ayat 1. Ya, apalagi pasal 35 lebih aneh lagi itu. Jadi Mas Roy itu mengakses, memanipulasi dokumen orang lain atau informasi elektronik orang lain sehingga yang tadinya menjadi seolah-olah otentik. Jadi output terakhirnya harus menjadi otentik, ya kan? Ya, ada nggak saksi yang melihat begitu dan menyatakan begitu? Yang ada sebuah saksi bilang Mas Roy menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, kan 99,9%. Nah, dan itu dokumennya harus dokumennya Pak Jokowi yang dirubah dan Pak Jokowi tidak punya lagi, gitu loh. Atau website dia atau apapun itu, ya kan? Jadi kalau di sini masih ada, ya itu berarti tidak bisa terpenuhi unsur untuk delik pasal 32 ayat 1 maupun 35 Undang-Undang ITE. Demikian. Apakah Pak Dit nanti diminta lagi untuk menjadi saksi ahli? Ahli ya? Saya bukan sebagai ahli. Sepertinya begitu. Saya nanti diminta untuk menerangkan di pengadilan. Nah, saya ingatkan bahwa pra peradilan itu bentuknya permohonan, bukan gugatan. Jadi disebutnya pemohon dan termohon. Nah, kalau gugatan itu adalah penggugat tergugat dan ada turut tergugat di situ. Ya, jadi bentuknya demikian. Ya, demikian ya. Nanti Ada pertanyaan lagi Bang Ian? Oke Pak Didit, kan banyak masyarakat juga yang masih bingung ya. Membedakan antara pra peradilan dengan sidang perkara ini Pak Didit. Ya mungkin poin itu bisa dijelaskan lagi kan, jadi biar masyarakat paham gitu. Ya. Jadi begini, kalau perkara pokok yang sedang akan disidang itu kan bagaimana kita mendakwa, jaksa mendakwa Mas Roy dari berkas perkara penyidikan. Nah, sekarang ini pra peradilan ini kita sedang menguji yang namanya dakwaan itu disusun dari berkas penyidikan. Nah, berkas penyidikan itu tidak boleh disusun berdasarkan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang melawan hukum. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, salah satunya adalah kita menguji adanya penetapan sebagai tersangka. Apakah ada dua bukti permulaan yang cukup untuk Mas Roy ditetapkan sebagai pelaku yang melanggar pasal 32 ayat 1 dan 35. Contoh yang lebih ekstrim. Mas Roy didakwa pasal pemerkosaan. Lah, ada nggak bukti permulaannya kan gitu. Jadi jangan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba didakwa dengan pasal-pasal pemerkosaan. Kita uji sekarang. Nah, ini sudah sekuensinya sudah benar. Jadi perkara pokok ntar dulu, sabar dulu, kita uji dulu nih tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Dulu menetapkan tersangkanya benar nggak, prosesnya benar nggak. Nah, jadi makanya sekarang kita melihat bahwa kalau seandainya dikabulkan ya pasal 32 ayat 1-nya bisa copot. Kalau dikabulkan juga pasal 35 bisa copot. Kenapa sendiri-sendiri? Mungkin dari tim kuasa hukum bukannya mau berlarut-larut, memperlama, bukan. Ya fokuslah satu permohonan ya satu materi. Jangan 10 materi. Itu kan repot. Sidangnya juga singkat-singkat kok gitu. Ya, jadi makanya kita melihat bahwa di sini ada sisi positifnya kalau kita mengajukan pra peradilan. Ya, jadi pra peradilan proses kalau di luar itu namanya pre-trial atau hearing ya. Dengar pendapat dulu, bahkan bisa karena formalitas bisa dibatalkan itu. Gitu. Ya, jadi mirip. Tapi di sana otomatis kalau di Amerika misalnya dia secara otomatis dilakukan dulu, jadi tidak langsung masuk ke dalam proses peradilan pidana. Jadi dia justru yang mempersilahkan dan penahanan di sana juga dipersilahkan kalau ada sistem bail out, ya bisa ditahan luar dan membayar jaminan. Nah, kan memang penahanan kan nggak perlu gitu sebenarnya. Kan orang tuh kalau udah ditahan di depan itu namanya melanggar
presumption of innocence. Ya, demikian. Oke, terakhir ya, Pak Didit. Hmm. Prediksi Pak Didit sebagai ahli pidana, umpamanya peradilan kedua Mas Pak ini dimenangkan lagi oleh Dikabulkan ya. ya dikabulkan lagi, otomatis kan pasal 32 ayat 1-nya harus copot. harus copot. Ya. Nah itu prediksinya seperti apa nanti di persidangan di perkaranya? Ya, kalau kita bisa menang, kita terserah, kita serahkan ke jaksa. Jaksa kan turut termohon, dia tahu. Tapi kalau nanti dia menginginkan bahwa kita harus eksepsi dulu, ya kita eksepsi. Itu untuk meminta jaksa merubah dakwaannya dengan mencopot pasal-pasal yang tidak bisa didakwakan lagi. Ya. Demikian. Pak Didit, Ya. terima kasih banyak Pak Didit. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore, dan terima kasih semua. Racikan Berita 1.